warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, saya Amelia Agustin Suhendra. Kali ini saya akan ngobrol santai dengan narasumber saya, yaitu teman saya sendiri. Nah, pada malam ini saya akan membawakan tema suara anak rantau, di mana teman saya ini sedang merantau di suatu kota. Kita akan membahas seputar kehidupan anak rantau di ibu kota. Daripada menunggu lama-lama, kita langsung saja kenalan dengan teman saya. Yuk Pipin, boleh kenalan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Rosana Vinda, biasa dipanggil Pipin waktu dulu ya sama Ai. Kali ini aku diminta sama Ai nih buat jadi narasumber. Kebetulan lagi di perantauan juga ya di ibu kota Jakarta. Boleh Ai langsung aja. Oh iya, kita langsung ke pembahasan aja ya Pipin. Iya. Pipin, gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah saat ini sehat walafiat ya, walaupun keadaan saat ini masih pandemi. Tapi bersyukur masih diberi kesehatan sampai saat ini. Iya, harus pandai-pandai jaga kesehatan ya. Iya, wajib itu mah. Kalau boleh tahu kesibukan Pipin sekarang apa tuh? Alhamdulillah saat ini sibuk kerja. Kebetulan saat ini kerja di perusahaan fashion ya, di bagian administrasi, di bertempatnya itu di Tangerang Selatan ya, tinggalnya di sini juga. Itu sebelumnya sempat kerja di daerah Jakarta Selatan juga sih, cuman sekarang udah pindah ke Bintaro. Tuh. Kemarin baru selesai ini. Ya gimana? Iya, dengar Pipin baru lulus kuliah ya? Iya, alhamdulillah kemarin nyelesain kuliah. Itu sempat ke pending juga berapa semester ya. Jadi baru selesai kemarin. Alhamdulillahnya udah pulang juga sih sekarang karena udah nggak kepikiran lagi antara kerja sama kuliah gitu. Bersyukur banget itu, sih. ngebagi waktunya gimana tuh ngejalanin antara kuliah sama kerja? Nah, kebetulan kuliah aku tuh di kuliah kuliah negeri tapi bagian karyawan. Jadi kuliahnya itu daring dari awal kuliah, emang udah online. Jadi nggak langsung ke kampus seperti kuliah reguler itu, cuman emang langsung via online aja gitu untuk kayak semacam tugas, ketemu dosen dan segala macamnya itu via online gitu. Ya, seperti yang kita ketahui sekarang kan kondisi lagi tidak membaik karena pandemi gitu kan. Jadi Pipin kerja selama pandemi itu gimana? Cara Pipin survive-nya gimana gitu? Nah, kebetulan kemarin pandemi berawal itu di 2020 Maret ya. Iya, awal 2020 Maret itu aku kan bagian penjualan ya, karena perusahaan fashion. Jadi kita ada semacam seller gitu juga, penjualan produk. Waktu itu sempat down juga sih di awal-awal April itu, sempat tidak ada penjualan, bahkan minim banget gitu ya. Ada penjualan cuman beberapa aja, dan bagian distributor pun sama, karena distributor kita juga nggak ada penjualan karena emang pandemi, orang survive ke diri masing-masing, jadi tuh nggak ada yang sempat buat beli produk kita gitu, karena kita emang ke seperti pakaian gitu ya. Nah, kemudian dari perusahaan aku tuh seperti mendirikan anak perusahaan gitu. Jadi kita kayak survive banget bikin perusahaan yang dimana putar pikiran nih, apa yang kita jual supaya karyawan tetap tetap bekerja gitu. Jadi perusahaan akhirnya memutuskan untuk kita menjual produk seperti makanan herbal gitu, minuman herbal sama makanan yang organik gitu. Jadi kita survive seperti itu. Hasil akhirnya karyawan di kantor semuanya tidak ada yang di-cut gitu, dan alhamdulillah banget sih sampai sekarang itu sampai stabil lagi ya sekarang, alhamdulillahnya udah mulai stabil lagi seperti semula gitu. Dan emang cepat banget sih pergerakan dari perusahaan tuh, emang kayak peduli banget sama karyawannya gitu. Jadi aku tuh kayak salut sih sama perusahaan yang tempat aku kerja sekarang gitu.
karena nggak mikirin diri sendiri aja, para pimpinannya juga mikirin gimana keadaannya tetap survive juga gitu dari segi kantor ya. Iya, alhamdulillahnya nggak ada pengurangan dari kantornya ya. Alhamdulillahnya nggak, sampai sekarang kita masih full team. Nggak ada yang resign atau di cut gitu, nggak ada. Iya, yang kita ketahui juga selama pandemi kan susah gitu pulang kampung atau ada ngadain acara di mana gitu kan. Bener banget. Iya. Pipin pernah pulang kampung nggak selama pandemi? Nah, selama pandemi itu kan aku terakhir pulang tuh 2018 ya. Jadi 2019 itu rencananya mau pulang, tapi nggak jadi, ke pending itu ya karena satu lain hal. Rencananya itu pulang di 2020 dan ternyata 2020 pandemi dan nggak jadi pulang. Sampai sekarang tuh nggak bisa pulang karena setiap mau pulang tuh aku kan tipikal orang yang nggak bisa ribet banget ya, jadi tuh kayak males banget ngurus itu. Ya udah, kita pending dulu sampai waktu yang belum ditentukan gitu. Nanti kalau udah membaik baru mungkin bisa pulang gitu. Ya insya Allah sih liburan tahun ini ya pulang gitu. Semoga bisa pulang ya. Amin. Soalnya kangen banget. Udah kangen teman-teman kampung ya kan. Iya, kangen banget gitu, main-main di rumah juga ketemu teman-teman sekolah dulu itu, sama Ai juga tuh. Iya. Oh iya, Pipin di Jakarta ngekos apa ngontrak? Kebetulan aku sebelumnya tuh tinggal di rumah saudara, ya di rumah saudara. Terus karena udah kerja lagi, akhirnya aku ngekos gitu. Sekarang tinggalnya di kosan gitu. Ya di kos-kosan gitu sih. Itu sebagian kos, cara ngatur keuangannya gimana? Cara ngatur keuangan yang simpel aja sih kalau aku, karena aku kan gajinya tuh tiap bulan ya, jadi disisihin aja untuk pengeluaran pokoknya, kayak yang benar-benar udah tahu kita buat keluar itu kayak sewa kos, seperti belanja bulanan kayak sabun-sabun gitu ya, terus uang makan itu sebulan udah kehitung, sama kayak listrik gitu segala macam, wifi gitu, ini aku sisihin, sisanya bisa disisihin buat nabung gitu ya. Pinter-pinter aja sih, walaupun nggak banyak tapi tetap harus disisihin buat nabung gitu. Jadi biar biar ada safety money-nya ketika terjadi sesuatu yang nggak diinginkan gitu ya. Iya, kalau jadi anak kos harus pandai-pandai ya dalam mengatur keuangan. Iya, bener banget. Pipin kan udah lama nih tinggal di Jakarta, kurang lebih udah berapa tahun? 5 tahun ya? Aku ke Jakarta itu estimasinya kayak 5 tahunan deh sekarang tuh. Baru 5 tahun, baru banget kan? 5 tahun tuh kalau dibilang sih kayak masih baru ya. Iya, itu gimana cara Pipin menyeimbangi gaya hidup orang di Jakarta? Karena yang kita tahu secara Jakarta itu kan ibu kota yang besar gitu, gaya hidup udah gede. Itu Pipin gimana tuh cara menyeimbanginya? Kalau aku orangnya juga termasuk simpel dalam gaya hidup ya, jadi nggak terlalu ngikutin tren yang aku nggak bisa ikutin itu. Jadi ya sebisa aku ngikutin jadi simpel aja gitu. Kalau aku bisa ya aku lakukan, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi gaya hidupnya ambilnya yang sehat aja gitu, yang enggak yang kayak yang berlebihan gitu. Jadi kalau kita ngikutin tren-tren itu yang ada, kalau kita nggak punya bisa malah stres di sini dan akhirnya terjerumus ke hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi kalau aku sih ngikutin tren yang seperti teknologi itu kita ngikutin, itu wajib banget ya, karena karena zaman sekarang itu uang itu bisa dicari, nggak harus kerja aja tapi bisa jadi sampingan dengan mengandalkan internet, teknologi yang berkembang saat ini gitu. Tapi kalau kayak semacam buat hanya sekedar hedon itu aku nggak ngikutin banget sih, enggak kalau kayak gitu. Jadi harus pintar-pintar banget sih milih lokasi, lingkungan, orang-orang yang kita
ketemui sehari-hari itu kita harus pilah-pilah juga sih. Yang baik itu seperti apa, yang buruk tuh harus ditinggalin gitu. Aku tuh dilihat dari sisi lingkungannya sih gitu. Iya. Sebelum kita akhiri ngobrol saat ini, mungkin Pipin ada pesan untuk orang yang mau merantau atau yang udah dirantau tapi belum dapat kerja gitu. Pesannya ya, jadi buat teman-teman yang saat ini masih ada di kampung atau baru selesai kuliah atau masih dalam masa kuliah dan akan segera wisuda gitu ya, pesannya semoga teman-teman cepat selesai untuk urusan-urusannya yang saat ini berada di daerah tersebut, dan semoga nanti diberi kesempatan untuk merantau ya, karena menurut aku merantau itu bukan hal yang harus ditakuti, melainkan sebuah hal yang harus dicoba gitu. Karena kenapa? Karena di perantauan itu kita justru pergi ke kota besar yang dimana kita banyak menemui hal budaya dan hal-hal yang nggak pernah kita temui di tempat kita yang sebelumnya gitu. Jadi bisa menambah wawasan, pertemanan gitu, dan juga bisa menemukan lapangan pekerjaan, bahkan membuat lapangan pekerjaan di perantauan gitu. Itu aja sih pesannya. Oke Pipin, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah memberi pesan kepada anak rantau mungkin. Pipin mungkin jaga kesehatan di sana, sehat-sehat selalu, selalu patuhi protokol kesehatan. Siap. Thank you so much. Sama-sama, Ali. Semangat ya. Oke, baiklah kita akhiri sampai di sini ngobrol santai saat ini, dan nantikan ngobrol santai dengan narasumber lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.